Ibrani bab 13 ayat 8 berbunyi, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini sampai selama-lamanya. Ayat ini ditulis bukan tanpa alasan. Saat itu komunitas Kristen Yahudi sedang goyah karena mereka mendapat banyak tekanan berat. Penulis surat ini ingin menegaskan satu hal. Pemimpin dunia boleh mati, situasi politik boleh berubah, tetapi pemimpin agung kalian, Yesus, tidak akan pernah berubah. Walaupun Yesus tetap sama kemarin, hari ini, dan selamanya, ternyata pemikiran manusia tentang Yesus tidaklah sama. Awalnya sejarah mengenalnya sebagai orang Nazaret biasa. Tetapi perlahan manusia mulai menyematkan berbagai gelar. Rabi, anak Daud, Mesias, anak manusia, hingga Kyrios dan Theos atau Tuhan. Serial video ini akan mengupas secara singkat perkembangan pemikiran manusia tentang Yesus. Video ini adalah adaptasi tulisan Dr. Cletus Grunen, OFM, seorang imam Katolik, teolog besar, dan pakar kitab suci yang lahir di Belanda, namun menghabiskan sebagian besar hidupnya di Indonesia. Tulisan-tulisannya banyak menjadi referensi di banyak sekolah teologi di negeri ini. Dr. Grunen adalah seorang akademisi murni yang menggunakan pisau bedah sejarah yang tajam. Dalam seri ini, saya akan coba memilah bagian-bagian yang paling membangun. Untuk Anda yang ingin membaca lebih lengkap, saya anjurkan Anda membaca juga buku aslinya yang sangat daging semua. Untuk bukunya, silakan lihat di link deskripsi di bawah ini. Mari kita mulai serial video ini. Lupakan sejenak aroma dupa dalam gereja yang sejuk. Lupakan lukisan-lukisan di mana dia berjubah putih bersih dengan lingkaran cahaya di kepala. Mari kita kembali ke Palestina. Palestina abad pertama. Tanah jajahan Romawi yang berdebu dan panas. Disinilah sejarah dimulai. Bukan di istana, bukan di bait Allah yang megah, tapi di tangan seorang pekerja kasar. Gereja berabad-abad kemudian menyebutnya Tuhan, Anak Allah, Sang Sabda. Tapi sejarah mencatatnya pertama-tama sebagai seorang manusia, seorang anak kampung dari Nazaret. Siapakah sosok di balik debu ini sebenarnya? Sebelum dogma-dogma teologi terbentuk, siapa Yesus yang sebenarnya berjalan di atas bumi ini menurut catatan sejarah kritis seperti yang diungkap oleh Pater Dr. Grunen? Fakta pertama adalah betapa biasanya Yesus pada awalnya. Dia datang dari Nazaret di Galilea. Bagi orang Yerusalem yang elit di selatan, Galilea itu daerah pinggiran, tempat orang-orang yang agamanya dianggap kurang murni. Dia bukan berasal dari keluarga imam. Dia tidak mengecap pendidikan tinggi di sekolah-sekolah rabi di Yerusalem. Dia adalah seorang tekton. Kita sering menerjemahkannya sebagai tukang kayu. Tetapi di masa itu artinya lebih dekat kepada buruh bangunan. Seorang yang bekerja keras dengan batu dan kayu, yang tangannya kapalan, dan yang tahu persis
memersanya keringat mencari nafkah sehari-hari. Puluhan tahun lamanya dia hidup tersembunyi di dalam rutinitas ini. Manusia biasa di tengah rakyat jelata yang tertindas. Namun, ada satu titik balik. Seorang tukang kayu ini meninggalkan alatnya dan berjalan menuju gurun. Mungkin awalnya dia tergerak oleh seruan Yohanes Pembaptis yang berapi-api tentang penghakiman Allah yang akan datang. Tapi sejarah mencatat, Yesus kemudian muncul dengan suara yang sama sekali berbeda. Jika nabi-nabi lain berteriak, "Bertobatlah karena Allah akan menghukummu," Yesus datang dari desanya dan berbisik dengan otoritas yang menggetarkan. Waktunya telah tiba. Kerajaan Allah sudah ada di sini sekarang. Dia tidak berbicara tentang Allah, hakim yang jauh di atas sana. Dia berbicara tentang Allah sebagai Aba atau Bapa yang dekat, yang kerahimannya menerobos masuk ke dalam sejarah manusia saat ini juga. Dan inilah yang membuatnya berbahaya. Dia tidak hanya berbicara, dia bertindak. Dan tindakannya adalah sebuah skandal bagi agama yang mapan saat itu. Bayangkan, di dunia di mana kesucian diukur dengan siapa Anda makan, Yesus, sang guru baru ini, justru duduk satu meja, tertawa, dan berbagi roti dengan para pemungut cukai dan juga wanita-wanita tunasusila. Bagi para pemuka agama, ini bukan sekedar kebaikan hati. Ini adalah provokasi. Ini adalah serangan langsung terhadap sistem kesucian yang mereka bangun. Untuk memahami provokasi Yesus, kita harus paham satu kata kunci dalam agama Yahudi abad pertama, kados, kudus, suci. Secara harafiah, kudus berarti terpisah. Tuhan itu kudus, artinya Tuhan itu terpisah dari dunia. Umat Israel itu kudus, umat Israel terpisah dari bangsa lain yang kafir. Orang saleh atau Farisi itu adalah orang yang memisahkan diri dari segala yang kotor atau najis. Jadi, kesucian itu sama dengan pemisahan atau segregasi. Semakin kamu memisahkan diri dari hal-hal kotor, semakin kamu suci. Dengan demikian, kita tahu bahwa banyak aturan yang membuat tindakan Yesus dianggap sebagai provokasi yang sangat-sangat keras. Seperti aturan penularan kenajisan. Aturan main saat itu, kenajisan itu menular seperti virus. Jika saya bersih, menyentuh orang kusta yang kotor atau najis, saya akan menjadi kotor. Jika saya menyentuh piring bekas orang berdosa, saya jadi kotor. Jika saya kotor, saya tidak boleh masuk ke bait Allah. Hubungan saya dengan Allah putus sampai saya mandi ritual. Yesus membalik logika ini. Dia menyentuh orang kusta, wanita pendarahan, dan mayat. Secara logika agama saat itu, Yesus harusnya tertular najis. Logika Yesus, kekudusan Allah yang menular ke mereka, membuat mereka menjadi tahir. Ini menyebabkan kemarahan, karena Yesus mengacaukan sistem karantina agama yang sudah dijaga ketat oleh para imam. Aturan lain yang dilanggar, aturan meja makan. Meja makan dalam
tradisi agama saat itu adalah sakramen sosial. Orang Farisi tidak akan makan dengan rakyat jelata, karena rakyat jelata tidak cuci tangan secara ritual dan makanannya mungkin tidak kosher atau tidak layak. Makan bersama orang berarti aku merestui kamu, kamu bagian dari kelompokku, dan kita sama-sama diberkati Allah. Tindakan Yesus dianggap provokasi karena Yesus makan dengan pemungut cukai. Pemungut cukai adalah kolaborator Romawi penjajah. Di mata Yahudi, mereka adalah pengkhianat negara dan najis permanen karena bergaul dengan orang kafir. Karena itu tindakan Yesus menyebabkan kemarahan. Dengan makan bersama mereka, Yesus seolah berkata, Tuhan juga menerima para pengkhianat dan pendosa ini sama seperti Tuhan menerima kalian orang Farisi. Ini penghinaan bagi orang yang sudah susah payah hidup saleh. Aturan lain yang dilanggar Yesus adalah aturan Sabat. Dalam tradisi agama saat itu, Sabat adalah harga mati. Sabat adalah tanda perjanjian antara Israel dan Tuhan. Melanggar Sabat, hukumannya mati. Definisi melanggar itu seperti menyembuhkan orang sakit yang tidak dalam kondisi kritis, itu dianggap bekerja, dilarang. Tindakan Yesus menyembuhkan orang yang tangannya mati sebelah di hari Sabat, itu dianggap sebagai provokasi. Kenapa? Karena orang itu tidak akan mati kalau ditunda sehari penyembuhannya. Bisa tunggu sampai besok. Tapi Yesus sengaja menyembuhkan saat itu juga. Tindakan ini menyebabkan kemarahan. Yesus dianggap menantang otoritas Tuhan. Dia menempatkan belas kasihan manusia di atas hukum liturgi atau ibadah. Tindakan-tindakan Yesus ini seolah-olah berkata, aturan agamamu penting, tetapi manusia di hadapanku jauh lebih penting. Dia mengajar bukan sebagai seorang yang mengutip ayat, tetapi sebagai seseorang yang memiliki ayat-ayat itu. Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu." Ini menimbulkan berbagai provokasi. Otoritas dari mana ini sampai ia berani mengatakan, "Aku berkata kepadamu." Rakyat jelata terpesona. Penguasa agama murka. Penguasa Romawi waspada. Jalan bagi seorang provokator semacam ini di abad pertama hanya berujung pada satu tempat, Bukit Golgota. Sejarah mencatat akhir hidup Yesus dari Nazaret sebagai sebuah tragedi politik dan agama. Dia ditangkap di malam yang gelap, diadili secara kilat, dan dieksekusi dengan cara Romawi yang paling brutal bagi pemberontak, salib. Di kayu salib itu, pada Jumat sore, secara logika sejarah, gerakan ini harusnya selesai. Murid-muridnya lari ketakutan. Harapan tentang kerajaan Allah seolah terkubur dalam jasadnya yang babak belur. Tamat. Seorang tukang kayu yang berani bermimpi terlalu tinggi akhirnya kalah oleh realitas kekuasaan. Tapi jika ceritanya tamat di sana, kita tidak akan membahasnya hari ini 2000 tahun kemudian. Ada sesuatu yang terjadi setelah kematiannya. Sesuatu yang meledak dalam kesadaran para pengikutnya yang mengubah pandangan mereka tentang si tukang kayu ini. Murid-muridnya yang awalnya ketakutan
menjadi berkobar-kobar semangatnya dan mengatakan, "Ia telah bangkit." Ini memunculkan pertanyaan besar. Bagaimana sosok manusia yang sangat historis, yang berdarah dan mati ini, kemudian mulai dipandang sebagai Tuhan semesta alam? Siapakah Dia?